Selamat pagi, apa kabar kalian semuanya? Puji Tuhan, baik. Hari ini kita akan belajar. Untuk itu persiapkan Alkitabnya, buku cetak, buku tulis, pensil, dan penghapus. Kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami diberi kuat dan sehat. Saat ini kami mau belajar, Tuhan berkati kami, berkati orang tua yang akan menolong kami, yang akan membimbing kami dalam belajar. Kami siap belajar, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pelajaran 3 pada hari ini adalah saling mengasihi anggota keluarga. Bahannya adalah 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21, Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 20, Kejadian pasal 42 sampai 40. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menyebutkan alasan saling mengasihi dalam keluarga. Yang kedua, menceritakan kisah keluarga di dalam Alkitab yang saling mengasihi. Yang ketiga, menyebutkan contoh perbuatan saling mengasihi dalam keluarga. Anak-anak yang di rumah, semua manusia memiliki yang namanya keluarga. Keluarga terbentuk dari kasih antara ayah dan ibu, dan juga tentunya kasih dari Tuhan. Jadi yang membentuk keluarga adalah untuk mensyukuri keberadaan keluarga yang Tuhan sudah bentuk ini, yang sudah Tuhan beri bagi kita, kita harus landasi dengan saling mengasihi. Mengapa kita harus saling mengasihi? Ada yang bisa jawab? Tentunya berdasarkan Alkitab 1 Yohanes 4 ayat 8. Ya, semua buka Alkitabnya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Kita baca secara bersama-sama. Ya, mulai. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Anak-anak masih ingat pelajaran kelas 1. Manusia diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah. Salah satu sifat Allah yaitu kasih. Mengapa kita harus saling mengasihi? Yaitu karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, bahkan rela mati di kayu salib untuk kita. Olehnya itu, mengapa kita harus saling mengasihi? Karena Allah kita terlebih dahulu mengasihi kita. Anak yang ada di rumah, kisah saling mengasihi dalam keluarga di Alkitab, yaitu kisah Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai ayat 20. Di situ ada sebuah keluarga, Esau dan Yakub. Mereka ini saudara kembar. Ayah mereka bernama Ishak, ibu mereka bernama. Anak-anak, suatu hari Ishak sudah sangat tua. Dia akan memberkati Esau sebagai anak sulung. Tapi Ribka mendengarkannya, sehingga Ribka memanggil Yakub. Yakub mengambil hak kesulungan Esau dengan cara menipu ayahnya. Dia menyamar sebagai Esau, sehingga Yakub ini Ishak tidak dapat melihat, sehingga Yakub tidak dikenali lagi, sehingga Ishak memberkati Yakub sebagai anak sulung. Apa yang terjadi? Esau sangat marah kepada Yakub karena hak kesulungannya diambil oleh Yakub, sehingga Yakub ini ketakutan, dia lari ke rumah Laban. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Esau memaafkan Yakub adiknya atau tidak?
Nah, kita saksikan video berikut. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, Siapakah orang-orang yang peserta engkau itu? Jawab Yakub, Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, Untuk mendapat kasih tuanku. Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau. Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. Kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah.
anak-anak, kita sudah menyaksikan tentang kisah Esau yang memaafkan adiknya. Kita harus contoh perbuatan mengasihi dari Yakub, yaitu mau mengakui kesalahannya kepada kakaknya dan meminta maaf. Perbuatan Esau mengasihi adiknya Yakub dengan memberi maaf atas perbuatannya adiknya kepadanya di masa yang lalu. Esau membuka hati buat Yakub sehingga mereka berdamai. Nah, sikap memaafkan dapat membuat kerukunan dan perdamaian dalam sebuah keluarga. Aku mau melakukan. Nah, anak-anak yang ada di rumah, setelah mendengar dan menonton kisah Alkitab di atas tentang Esau dan Yakub, kisah perbuatan mengasihi dalam keluarga, saya mau 1. Mengasihi orang tua atau saudara saya. Yang kedua, mau mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan meminta maaf tentunya. Terus kalau ada yang meminta maaf, kita harus memberikan maaf kepada mereka, yaitu saling memaaf. Anak-anak, tugas pada hari ini, tugas yang pertama pada halaman 26 buku siswa, yaitu coba kamu sebutkan dan tuliskan contoh perbuatan mengasihi dalam keluarga. Nah, contohnya, misalnya membantu ibu mencuci piring dan merapikan tempat tidur. Misalnya juga mendoakan orang tua, itu juga contoh mengasihi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh. Jadi anak-anak boleh tulis di bentuk love ini. Kedua, pada halaman 28 dan 29. Di situ tuliskan kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan kepada mama, atau kepada papa, atau adik, atau bahkan ada kepada teman. Nah, contohnya di sini berbicara kasar kepada mama. Apakah kamu sudah minta maaf kepada mama atau belum? Kalau sudah minta maaf, tulis gambar senyum. Tapi kalau belum pernah minta maaf, tanda murung. Nah, tugas yang ketiga adalah 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dihafalkan. Terus divideokan. Nah, tugas 1 dan 2 difoto, dikirim kepada Ibu Mia. Tugas ketiga di video dan ditulis nama. Semua tugas dijaprik ke nomor Ibu Mia ya. Jangan lupa nama lengkap, nama kelas ditulis. Mengakhiri pelajaran kita menyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ikut gerakannya ya. Akhiri pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa. Ikut Ibu Guru berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur hari ini kami diajar lewat firman-Mu untuk saling mengasihi.
melalui perbuatan kami. Kami mau memaafkan apabila ada teman bersalah, orang tua atau siapapun yang bersalah pada kami. Kami juga mau meminta maaf bila kami bersalah kepada siapapun. Terima kasih, lewat cerita firman-Mu kami belajar untuk mengasihi, untuk memaafkan siapa saja. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.